wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama-tama yang saya hormati kepada Bapak Haji Jojo STMT dan yang saya hormati rekan-rekan dari kelas C mata kuliah Mesin Konversi Energi 2. Sebelumnya, izinkan saya, Stefan Haryanto, dan teman saya, Salo Sujendro, untuk mempresentasikan dari jurnal yang dibawakan oleh Kadek Cesta Amrita dan Gunawan Nugroho dari Institut Teknologi 10 November ITS dengan judul Analisis Termal pada Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi PT Indonesia Power UPJP Kamojang. Di bagian pertama, kita akan membahas tentang awal dari krisis energi yang terjadi di Indonesia yang menjadi perbincangan. Berdasarkan data dari Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia tahun 2010, sektor energi mengkonsumsi energi terbesar, yaitu sekitar 40,86% dari total konsumsi energi di tahun 2009. Sedangkan di tahun 2009, sektor industri mengkonsumsi energi sebesar 38,47% yang berasal dari sektor gas, sehingga efisiensi energi menjadi hal yang sangat penting dan berpengaruh untuk kelanjutan industri. Dan permasalahan terkait energi semakin kompleks, terutama dalam hal pemenuhan akan kebutuhan energi listrik. Konsumsi energi listrik semakin bertambah dengan meningkatnya jumlah populasi manusia tiap tahunnya. Dan untuk metodologi penelitian pada jurnal kali ini, diambil beberapa tahapan yang diantaranya, yang pertama, studi literatur, di mana dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap topik penelitian yang akan diambil. Studi literatur ini dilakukan dengan mempelajari pengetahuan pendukung seperti efisiensi thermal PLTP, eksergi, dan lain-lainnya. Dan yang kedua, parameter. Pada proses penyelesaian penelitian ini, parameter yang terkait adalah tekanan, temperatur, dan laju aliran. Selain itu, ada juga data yang digunakan, yang meliputi data operasi yaitu sistem uap dan turbin, sistem pendingin utama dan generator pada unit kedua di PLTP Kamojang. Dan data yang digunakan meliputi juga, pertama adalah perhitungan efisiensi thermal plant, dan yang kedua ada perhitungan eksergi dan efisiensi eksergi. Selanjutnya ada perhitungan eksergi loss dan eksergi overall. Dan yang terakhir ada perhitungan kerugian eksergi berdasarkan termoekonomi. Dan di sini kita dapat melihat skema pembangkit listrik tenaga panas bumi. Energi yang diambil dari sumber produksi diolah oleh separator dan dialirkan menuju turbin, di mana suhu pada tahap pertama, tahap 1, itu mencapai 169 derajat Celcius dengan tekanan 6,5 bar dan masanya adalah 113,117 kg per sekon. Lalu pada turbin itu menghasilkan energi putar yang menggerakkan generator, lalu menghasilkan energi listrik, dan suhu pada turbin itu mencapai 166,83 derajat Celcius dengan tekanan 6,5 bar dengan massa 113,117 kg per sekon. Dan dialirkan kembali menuju kondensor, itu suhunya mencapai 166,83 derajat Celcius dengan tekanan 6 bar dan massa mencapai 110,51 kg per sekon. Lalu dari kondensor dialirkan melalui pompa menuju cooling tower, di mana pada tahap keempat ini suhunya tercatat sebesar 170,75 derajat Celcius
dengan tekanan sebesar 6,0 bar dan masanya mencapai 110,51 kilogram per sekon. Lalu dari pompa dialirkan menuju cooling tower atau menara pendingin yang suhunya mulai turun dan tercatat di sini bahwa suhunya adalah 48,40 derajat Celcius dengan tekanan 0,1 bar dan masanya sebesar 110,51 kilogram per sekon. Dan dari menara pendingin dialirkan kembali menuju kondensor, suhunya adalah 49,02 dan tekanannya 3,04 bar dan masanya tercatat adalah 110,51 kilogram per sekon. Lalu pada bagian separator, ini ada bagian yang dialirkan menuju sumur injeksi di mana ini adalah sisa energi lebih dari turbin yang diserap. Di sini tercatat suhunya mencapai 166,83 derajat Celcius dengan tekanannya mencapai 6,5 bar dan masanya adalah 2,61 kilogram per sekon. Lalu kita akan membahas tentang asumsi yang digunakan untuk mempermudah dalam penyelesaian permasalahan yang diantaranya adalah yang pertama, setiap komponen siklus dianalisis sebagai volume atur pada kondisi tune-up. Dan yang kedua, pompa beroperasi secara adiabatik. Dan yang ketiga, generator memiliki efisiensi sebesar 98%. Dan yang keempat, efek energi kinetik dan potensial itu diabaikan. Untuk data perhitungan eksergi, seperti yang tadi kita telah bahas, di sini terdapat grafik perhitungannya. Dan untuk state awal itu suhunya sebesar 17 derajat Celcius dan masanya mencapai 113,117 kg per sekon. Dan memasuki tahap pertama dari separator menuju turbin, itu suhunya mencapai 169,22 derajat Celcius dan tekanan yang mencapai 6,5 bar dengan massa 113,117 kg per sekon. Dan di step terakhir, di mana separator mengembalikan energi lebih dari turbin menuju sumber injeksi, di mana suhunya mencapai 166,83 derajat Celcius dengan tekanan 6,5 bar dan massa mencapai 2,601 kg per sekon. Dan untuk hasil perhitungan eksergi dari tiap state-nya, tercatat untuk state pertama atau state awal, energi kinetiknya mencapai 13.657,74 kW dan state terakhir, state ketujuh, itu tercatat sebesar 2.324,50 kW. Adapun efisiensi termal di sini yang dapat kita lihat bersama di layar ini adalah setelah menghitung dengan tahapan-tahapan perhitungan efisiensi thermal plant, didapatkan efisiensi thermal sistem VLTP Kamojang dengan rumus eta sama dengan sigma W dibagi Q in sama dengan W turbin dikurangi W pompa dibagi H3 dikurangi dengan H6. Yang didapatkan hasilnya adalah 19,41% untuk eta sistem. Hasil perhitungan eksergi untuk nilai dari eksergi loss dan efisiensi eksergi dari setiap unitnya. Tercatat untuk komponen separator, eksergi loss-nya mencapai 606,87 kW
dengan efisiensi energinya 99,47%. Untuk komponen demister 2.761,75 kW dan efisiensi energinya sebesar 97,60%. Untuk komponen turbin, energi loss-nya tercatat mencapai 7.177,87 kW dan efisiensi energinya mencapai 52,50%. Untuk komponen kondensor, tercatat energi loss-nya adalah 7.131,26 kW dan efisiensi energinya adalah 87,09%. Dan untuk komponen cooling tower atau menara pendingin, tercatat energi loss-nya adalah 209,97 kW dan efisiensi energinya sebesar 99,04%. Maka didapatkan efisiensi energi overall sebagai berikut, di mana eta 2 sama dengan W net dibagi E in, yang tercatat hasilnya sebesar 47,06%. Dan tahapan terakhir, kita dapat menghitung termoekonomi untuk biaya rugi energi menggunakan acuan tarif dasar listrik Indonesia per kWh di bulan Maret 2018. Untuk komponen separator dengan energi loss-nya 606,87 kW, terdapat kos yang mencapai Rp21.370.757. Dan untuk komponen demister dengan energi loss-nya 2.761,75 kW, kos yang didapat sebesar 97.254.000. Dan untuk komponen turbin, energi loss-nya sebesar 7.177,87 kW dengan kos mencapai 252.766.000. Mohon maaf, 252.766.682 rupiah. Dan untuk komponen kondensor 7.131,26 kW dan kosnya mencapai 251.125.324 rupiah. Dan untuk komponen cooling tower, energi loss-nya tercatat adalah 209,97 kW dengan kos yang tercatat sebesar 7.394,034 rupiah. Dan didapatkan hasil kesimpulan bahwa biaya rugi energi akan berbanding lurus dengan energi loss-nya. Dilihat dari hasil perhitungan untuk efisiensi energi sistem sebesar 47,06%, sedangkan hasil perhitungan efisiensi energi pada tiap-tiap komponen dengan efisiensi energi terbesar terdapat pada komponen separator sebesar 99,47%. Dan semakin tinggi energi loss pada suatu komponen, maka efisiensi energinya semakin rendah. Dan jika energi loss-nya rendah, maka efisiensinya semakin tinggi. Terdapat daftar pustaka yang dimana yang digunakan untuk jurnal pada presentasi kali ini. Dan yang terakhir berikut adalah anggota mahasiswa dari kelas C atau kuliah mesin konversi energi 2 tahun ajaran 2021-2022. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.